Salam Bapak Ibu, saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu pada saat ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Dan hari ini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 4 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Biarlah kamu marah, tetapi janganlah berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Saya sangat percaya kita pernah marah kepada siapapun, mungkin kepada sesama kita, mungkin sesama keluarga kita. Suami marah kepada istrinya, anak marah kepada orang tuanya, bahkan begitu sebaliknya. Kalau dia di kantor, seorang bos pernah marah kepada anak buahnya. Itu lumrah dalam kehidupan kita. Tetapi kata firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita, janganlah kita berbuat dosa ketika kita marah. Berarti ada larangan yang Tuhan ingatkan kepada kita pada hari ini, supaya kita jangan berbuat dosa. Makanya saya berikan judul khotbah saya pada saat ini, luka karena marah. Saya percaya pernah kita mengalami namanya luka. Mungkin karena silet, mungkin karena kena paku, mungkin karena kena pisau, bahkan mungkin juga karena kita tersentuh, mungkin juga karena kena besi yang lain. Bagaimana perihnya kalau kena luka. Nah, begitu juga ada yang luka kalau kita marah. Kenapa? Ya, mungkin kadang-kadang kita mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan hati sesama. Mungkin juga kita mengeluarkan makian, mungkin kita mengeluarkan cacian, mungkin juga kita merendahkan orang itu, mungkin juga kita menyepelekan dia, kita menganggap dia tidak bisa melakukan apa-apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu luka karena marah. Nah, apa marah yang membawa luka? Ada marah yang membawa luka. Yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada kita pada hari ini, yaitu marah disertai kebencian. Yaitu marah disertai dengan kebencian adalah sangat parah. Artinya ketika dia marah, dia tidak mau melihat, dia berkata, saya tidak mau melihat mukamu lagi. Bahkan kalau orang tua dia marah kepada anaknya, dia berkata begini, jangan lihat mayat saya kalau saya mati. Saudara kasih Tuhan, itu adalah amarah disertai dengan kebencian. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu marah dengan disertai kebencian. Kenapa? Kalau kita membenci seseorang, berarti kita tidak mengerti kebenaran. Kalau kita membenci ke seseorang, berarti kita tidak tahu kasih Allah yang berlaku di dalam kehidupan kita. Kebencian tidak membawa kedamaian dalam kehidupan kita. Kebencian tidak membawa ketenangan dalam kehidupan kita. Kebencian juga akan menjauhkan kita mendapatkan mujizat dari Tuhan. Saya sangat percaya kalau kita lepas dari kebencian itu, hidup kita akan mendapat ketenangan, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, apa marah yang membawa luka? Marah dengan kata-kata kotor disertai hinaan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang marah, dia mengeluarkan kata-kata kotor. Bahkan semua nama binatang, saudaraku dikasihi Tuhan, akan keluar dari mulutnya. Bahkan dengan kata-kata yang memfitnah, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang tidak pantas dilakukan oleh orang yang percaya. Banyak orang-orang yang kita melihat di tengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini, dia selalu merendahkan orang lain, dia mengepelekan orang lain, dia menganggap dirinya yang paling suci, dia menganggap dirinya yang paling rohani, dia menganggap dirinya yang paling hebat di dunia ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, orang lain tidak ada apa-apanya. Saudaraku dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak boleh mengerjakan hal itu, bahwa kata-kata kotor tidak perlu keluar dari mulut kita. Makanya Rasul Paulus berpesan kepada anak rohaninya Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah walaupun engkau masih muda.
Ya, baik dalam perkataan kita sebenarnya harus adalah kata-kata berkat, harus adalah kata-kata motivasi, harus kata-kata menguatkan, harus kata-kata yang membawa orang itu bangkit, saudaraku dikasihi Tuhan. Jadi sebagai orang yang percaya, mari saya mengajak kita pada hari ini agar kita jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Yang ketiga, saudaraku dikasihi Tuhan, marah yang disertai dengan kuasa kegelapan. Ada amarah yang disertai dengan kuasa kegelapan, yaitu kalau saya benci, saya marah kepada seseorang, saya juga akan melakukan kuasa kegelapan kepadanya, yaitu dengan santai, saudaraku dikasihi Tuhan, mungkin mengguna-gunai dia, mungkin juga melakukan hal yang tidak bagus. Kalau saya marah tidak senang, saya melihat usahanya, saya melihat tokonya begitu maju, kok toko saya tidak maju, berarti saya pakai guna-guna supaya tokonya tidak laris lagi, saudaraku dikasihi Tuhan. Kalau orang itu tidak senang kepada saya, mungkin dia karena dia melebihi daripada kedudukan saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana saya melakukan supaya dia tidak bisa berdaya lagi. Itulah disertai dengan guna-guna. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak kita perlu mengerjakan hal itu. Kenapa? Karena kita tahu. Karena sekali lagi, kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara kepada kita. Kalau Tuhan yang mengangkat kita, satu orang pun tidak ada yang bisa merendahkan kita. Kalau Tuhan yang mencurahkan berkat kepada kita, satu orang pun tidak ada yang bisa menutupnya, saudara dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya dalam segala percaya, saya heran kalau banyak orang percaya akhir-akhir ini dia pakai guna-guna, saudaraku dikasihi Tuhan, dia pakai kuasa kegelapan, dia pakai untuk tokonya supaya lari. Saya heran. Kenapa? Karena dia belum mengerti kebenaran. Orang yang mengerti kebenaran, dia tidak akan marah dengan guna-guna, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang keempat dan yang terakhir, apa marah yang membawa luka? Marah yang tidak peduli kepada Tuhan. Marah yang tidak peduli kepada Tuhan. Ada yang banyak orang seperti begitu, saudaraku dikasihi Tuhan, dia tidak peduli kepada Tuhan. Kalau dia marah seenaknya aja, kalau dia marah apa yang dia inginkan, dia harus terjadi, saudaraku dikasihi Tuhan. Bahkan banyak orang juga yang berkata, saya datang ke gereja, saya memuji Tuhan, saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, saya sudah dibaptis oleh Roh Kudus, saya sudah berbahasa roh. Tetapi kalau dia marah, saudaraku dikasihi Tuhan, dia begitu kecewa kepada Tuhan. Kalau dia marah, saudaraku dikasihi Tuhan, begitu sakit hati, saudaraku dikasihi Tuhan, dia tidak peduli lagi kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan tidak peduli kepada saya, Tuhan tidak sayang kepada saya, apa yang saya kerjakan tidak pernah berhasil. Itu marah, tidak peduli kepada Tuhan. Saya sangat percaya pada hari ini kita tidak akan pernah mengerjakan hal itu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, janganlah marah, tidak peduli kepada Tuhan. Banyak kita akan melihat saudaraku dikasihi tidak peduli kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sudah berkata kepadanya, maksud dia marah, saudaraku dikasihi Tuhan. Tetapi hari ini, hari yang baik bagi kita, untuk kita bisa bebas dari segala amarah itu. Untuk itu saudaraku dikasihi Tuhan, mari lepaskanlah dirimu dari segala luka karena amarah itu. Tuhan Yesus Kristus memberkati.